Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Yang Luhur Samanera, yang saya hormati para romo dan ibu pandita yang bertugas, dan yang hormati keluarga almarhum yang hari ini mendoakan leluhur, mendoakan orang tua, mendoakan suami yang telah tiada. Di dalam kalangan umat Buddha, di saat puja bakti, di samping mengulang kembali sabda-sabda Buddha untuk memberikan pengertian, pemahaman bagi umat Buddha, di akhir puja bakti ada perenungan-perenungan yang setiap saat hendaknya harus direnungkan oleh umat Buddha tersebut. Apa saja yang direnungkan oleh umat Buddha dalam kehidupan sehari-hari? Bahwa suatu ketika atau saya belum bisa mengatasi sakit, saya belum bisa mengatasi tua, saya belum bisa mengatasi mati, saya akan berpisah dengan orang yang saya cintai. Itulah beberapa perenungan-perenungan yang seolah-olah itu wajib diucapkan oleh umat Buddha di saat puja bakti. Setidak-tidaknya perenungan itu dibaca, didengar selama 7 hari atau seminggu sekali para umat mendengarkan perenungan-perenungan itu. Mungkin di saat kita membaca, di saat puja bakti, tidak terlintas bahwa hal-hal perenungan itu akan terjadi pada kita. Namun apabila hal-hal yang kita renungkan itu terjadi pada kita, orang yang penuh dengan kesadaran merenung, orang yang penuh penghayatan merenung, itu akan terselamatkan dengan dhamma ajaran Sang Buddha di saat salah satu anggota keluarga atau diri kita mengalaminya. Seperti saat ini salah satu anggota keluarga meninggal. Tidak gampang kita menerima perpisahan orang yang sudah sekian puluh tahun untuk berpisah untuk selamanya. Artinya agama itu betul-betul menyelamatkan bagi umatnya, bagi mereka yang memahami, menyelami dan menerima. Namun tidak sedikit di kalangan umat Buddha, perenungan itu seolah-olah cuma untuk mengisi waktu atau melengkapi urutan puja bakti. Di masa kehidupan Sang Buddha ada seseorang yang rutin, ada seorang kepala rumah tangga yang rutin merenungkan bahwa suatu saat nanti saya akan mati, juga keluargaku akan mati juga. Dia melakukan seperti itu setiap hari dan mengajak anggota keluarganya ya melakukan perenungan yang sama. Sebagai berkahnya pada satu ketika anaknya dipatok ular berbisa, meninggal seketika. Dia merespon bukan dengan ratapan, dengan tangisan, namun penuh ya kesadaran dan penerimaan karena sudah terbiasa dalam pikirannya merenung suatu saat nanti anggota keluargaku akan mati. Berbeda dengan tanpa perenungan, kita langsung salah satu anggota keluarga meninggal, batin kita, pikiran kita belum siap menerima. Bisa kita gambarkan, bayangkan orang-orang yang belum siap menerima kematian, tidak menyadari, memberontak. Diceritakan ada seorang ibu wanita yang patah cara, dia membawa keluarganya ya melakukan satu perjalanan. Si suaminya itu dipatok ular, seketika itu meninggal. Dia sedih, kemudian dia pulang dengan kedua anaknya. Pulang harus menyeberangi sungai. Menyeberangi sungai, kedua anaknya ya hanya di sungai, yang satu dipatok ular. Dia pun hidup sebatang kara. Kemudian dia pulang ke kampung halamannya. Di tengah perjalanan mendapat kabar kedua orang tuanya mati secara bersamaan. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, dalam waktu yang berdekatan kehilangan orang-orang yang dicintai. Ditulis dalam kitab suci, dia seperti setengah gila, ya bahkan ya
lari ke sana kemari. Kemudian ada yang memberitahu, coba menemui Sang Buddha. Ditemui Sang Buddha, kemudian Sang Buddha menyampaikan dhammanya. Dhamma yang diajarkan Sang Buddha bukan saja menyadarkan untuk menerima kematian dari seluruh anggota keluarganya, namun menuntunnya mencapai kesucian. Apa yang disampaikan Sang Buddha kepada wanita ini sederhana sebetulnya. Sang Buddha mengatakan kepada wanita yang kehilangan seluruh anggota keluarganya ini, kamu kehilangan suami, kehilangan anak-anakmu dan saudaramu, bukan saja kelahiran kehidupan saat ini saja. Dalam kelahiran-kelahiran yang lalu, kamu pun juga mengalami yang sama, pernah mengalami kehilangan seluruh anggota keluargamu. Di India pada waktu itu yakin bahwa ada kelahiran yang lalu. Kemudian dia menyadari ternyata sesuatu yang sering terjadi pada diriku. Ya, kenapa saya harus menyesali? Kenapa saya harus meratapi? Kemudian mengikhlaskan kepergian orang-orang dekatnya. Kemudian ada satu lagi seorang ibu namanya Kisah Gutami. Dia kehilangan anak tunggalnya, anak satu-satunya. Dia ditinggal kematian anaknya, bahkan tidak menyadari. Mengiranya ada hal yang bisa menghidupkan anaknya. Dia membawa anaknya ke sana kemari mencari orang yang bisa menghidupkan kembali anaknya ini. Ada yang ngasih tahu, coba datang Sang Buddha, siapa tahu Sang Buddha bisa tahu. Sang Buddha membuat syarat bisa menghidupkan anaknya dengan satu syarat, mencari biji lada dari keluarga yang belum pernah ada kematian. Mungkin kalau kita yang disuruh seperti Sang Buddha, kita pun juga akan antusias mencari biji lada dari keluarga yang belum pernah ada kematian. Di saat posisi kita sedang kacau pikirannya, mungkin terjadi juga pada kita. Dia masuk satu rumah, rumah-rumah, biji lada didapatkan. Tapi ketika bertanya apakah anggota keluarga ada yang pernah meninggal, dijawab pernah. Dia menyadari ternyata kematian bukan saja terjadi dalam keluargaku, dalam anakku, keluarga-keluarga yang lain pun jauh lebih banyak yang mengalami kematian. Dia menyadari hukum kematian menjadi hukum universal semua makhluk yang pernah dilahirkan. Demikian pula Bapak Ibu, sekalipun secara ekonomi keluarga mungkin sudah tidak tergantung lagi kepada orang tua, namun karena sudah berkumpul sekian puluh tahun, rasanya tidak gampang melepaskan kepergian beliau. Namun apabila keluarga tidak ingin berlarut-larut dalam duka, dalam kepedihan, segera bisa menerima hukum kematian berlaku bagi siapapun yang pernah lahir. Seorang nabi, orang besar pun akan mengalami kematian. Seorang Buddha pun akan mengalami kematian. Orang yang sakti pun juga akan mengalami kematian. Karena seorang yang pernah lahir harus tunduk pada hukum kematian yang menjadi hukum universal. Semoga dengan doa peringatan 49 hari ini, sebuah hari yang menentukan bagi kelahiran berikutnya almarhum, apa yang menjadi keinginan kita, harapan keluarga, dengan doa, dengan persembahan ini segera mendukung kelahiran di alam bahagia, alam baik almarhum, untuk menikmati kebahagiaan di alam sana, dan keluarga sepenuhnya bisa merelakan dan mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sadhu, sadhu, sadhu.